Yang terhormat narasumber kita Bapak Bambang Santoso SEMM MAK, yang terhormat panitia tim webinar Setia Swadaya, yang kami hormati juga Ketua Tech Center Setia Swadaya, dan Bapak Ibu peserta webinar serta mahasiswa yang saya banggakan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kinerja pada sebuah perusahaan merupakan hasil dari kegiatan manajemen yang sudah dijalankan pada perusahaan tersebut. Biasanya parameter yang digunakan dalam melakukan pengukuran atau penilaian kinerja dalam sebuah perusahaan adalah dengan melakukan pendekatan melalui informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan yang ada pada perusahaan tersebut. Laporan keuangan tentunya adalah merupakan catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan, di mana dalam suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan tersebut antara lain adalah ada 4 tujuan utama. Yang pertama untuk penyaringan atau screening, yang kedua adalah untuk peramalan, yang ketiga untuk diagnosa, dan yang keempat adalah untuk penilaian. Dari 4 komponen ini merupakan gambaran suatu profil perusahaan, di mana salah satu perusahaan ini harus melaporkan secara transparansi setiap periode, ya, setiap berkala harus melaporkan kepada stakeholder. Dengan adanya metode dan teknik analisis laporan keuangan yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan, tentunya dapat memberikan informasi yang lebih mudah, lebih dimengerti, lebih tepat, dan lebih akurat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak manajemen, baik internal maupun eksternal. Pada hari ini, Jumat tanggal 22 Juli 2022, dilaksanakan webinar kepada mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, di mana pesertanya akan memperoleh sertifikat keahlian pendamping ijazah atau SKPI sebagai sertifikat tambahan selain ijazah dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada mahasiswa yang akan mengakhiri masa kuliahnya di kampus, dan pengetahuan nanti bisa diterapkan di tempat kerjanya masing-masing, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Saya selaku Wakil Ketua Bidang Akademik memohon maaf jika dalam pelaksanaan webinar ini terdapat kekurangan. Tentunya kami juga akan mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada dosen tetap dan program studi S1 Akuntansi Setia Swadaya yang telah melaksanakan webinar ini dengan baik. Kepada para mahasiswa, mahasiswi, semoga pengetahuan yang diperoleh dari webinar ini dapat menjadi bekal tambahan dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya di bidang keuangan. Demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ahmad Jailani SEMM. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Bambang Santosa SEMM MAK sebagai narasumber. Dipersilakan. Terima kasih Bu Rizka atas waktunya yang diberikan. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat siang, salam sejahtera, dan semoga kita berbahagia selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur sekali pagi ini, siang ini kita pada Jumat berkah ini kita bisa hadir untuk melakukan webinar secara daring. Tentu saja ini berkat alhamdulillah panitia webinar Pak Bambang, terima kasih, Bapak Wakil 1 terima kasih, dan Bu Rizka tentu saja. Semoga webinar ini dapat manfaat, menambah pengalaman ilmu kita ke depan, dan semoga dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan mendapatkan berkahnya. Mohon izin untuk langsung sharing materi. Ya,
materi kita untuk webinar hari ini adalah Financial Statement Analysis atau analisis laporan keuangan. Ya. Judulnya analisis. Jadi kalau teman-teman yang ikut webinar hari ini, terutama mahasiswa, pas kebetulan yang sebentar akan mengambil judul analisis, beda dengan pengaruh tentu saja. Kalau analisis intinya adalah ada hubungan atau menghubungkan pos-pos satu dengan lain dalam laporan keuangan, baik dalam satu periode suatu perusahaan atau dengan perusahaan lain. Nah, kalau pengaruh itu beda hubungannya dengan apa? Dengan hipotesis atau pengujian. Itu salah satu perbedaan dan terutama hubungan dengan judul. Selanjutnya untuk lebih tersistem acara kita, ini kita sampaikan agenda acara adalah yang pertama konsep dasar akuntansi dan laporan keuangan, kemudian jenis bentuk laporan keuangan dan teknik atau metode analisa laporan keuangan. Kita mulai dari konsep dasar akuntansi dan laporan keuangan. Webinar ini didesain atau dicoba atau diberikan yang utama lebih maksimal jika yang ikut adalah SDM atau karyawan yang bagian akuntansi atau sebagai controller. Jadi controller itu adalah kalau di akuntansi namanya bagian akuntansi sebagai supervisor, sebagai manajer atau sebagai direktur. Dan SDM di bagian trisur bendahara. Kenapa bagian trisur? Karena tugas nanti adalah sorry, slide-nya jalan nggak, Pak? Halo? Halo? Belum, keluar. Jalan, Pak. Jalan? Sebentar. Oke. Ya, lanjut. Dilanjutkan, Pak. Ya. Ya, untuk peserta ini terutama bagian akuntansi atau controller, kemudian bagian bendahara. Karena bagian trisur bendahara itu apa? Tugasnya adalah mencari dana, mengelola dana dan investasi, tentu saja harus tahu memahami masalah dengan laporan keuangan. Kemudian analisis kredit atau bagian pembayaran di lembaga keuangan, baik bank atau non-bank. Kemudian juga praktisi IT atau programmer. Kenapa? Kita nanti di perusahaan sebagai analis sistem bergabung atau mengajar dengan programmer untuk mendesain suatu program. Tentu saja memahami masalah laporan keuangan secara sistematiknya. Kemudian manajer bidang lain yang ingin mengetahui akuntansi secara umum, dan yang terakhir adalah khalayak umum yang berminat atau ingin tahu ilmu mempelajari akuntansi. Kemudian selanjutnya untuk tujuan manfaat daripada webinar. Yang pertama adalah peserta mampu meningkatkan pemahaman akan pentingnya laporan keuangan. Ya, dalam nanti ada planning, perencanaan perusahaan ataupun dalam pengambilan keputusan manajemen. Jadi sebelum nanti memutuskan, moga-moga bisa memahami masalah laporan keuangan, kan sangat penting sekali paham laporan keuangan. Kemudian peserta mampu memahami cara memanfaatkan laporan keuangan secara efektif. Dan berikutnya adalah meningkatkan keterampilan dalam melakukan analisis laporan keuangan sesuai dengan lingkup tugas dan kepentingannya. Kemudian peserta mampu meningkatkan apresiasi dan tanggung jawabnya terhadap peningkatan kinerja dan keberhasilan perusahaan secara umum. Inilah manfaat tujuan pada kita belajar analisis laporan keuangan. Kemudian materi secara global ya untuk webinar ini adalah memahami pentingnya analisis laporan keuangan ya. Kemudian memahami analis tren atau perubahan atau tracknya, increase atau decrease, naik atau turun. Analisis horizontal, vertikal, dan common sense. Kemudian analisis rasio, ya rasio atau perbandingan, ada likuiditas, kemudian ada profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Memahami analisis sumber dan penggunaan dana, karena dalam perusahaan kan pasti ada sumber dana dan penggunaan dana.
Kemudian memahami masalah cash flow, arus kas. Ya, arus kas berkaitan dengan kegiatan perusahaan kan ada aktivitas untuk operasi, kemudian investasi dan pendanaan. Kemudian paham dulu masalah apa sih laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan. Jadi sifatnya kuantitatif. Suatu perusahaan atau entitas atau company atau enterprise sama aja. Kalau dalam akuntansi namanya unit entity. Pada suatu periode akuntansi. Jadi ada masanya yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi kalau pengen tahu kesehatan, kondisi masalah perusahaan itu, paham laporan keuangan salah satu bentuk kuantitatif. Sisi lain nanti ada kualitatif. Kemudian suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang digunakan oleh para stakeholder atau pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuat keputusan. Jadi dengan membaca, menganalisa laporan keuangan, nanti kan langkah berikutnya kan ada decision making, keputusan apakah mau merger, apakah investasi, atau pemberian kredit dan sebagainya. Itulah membaca dulu makna daripada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah merupakan output daripada proses akuntansi. Jadi kalau menurut Bapak ini akuntansi itu tidak ada description, tidak ada penurunan, tetap sampai kapan itu berjalan, baik manual dan komputer. Karena pakai digital pun, pakai komputer pun tetap paham accounting cycle, siklus akuntansi. Ya. Nah, tadi sampaikan Pak paket 1 bahwa laporan keuangan adalah suatu cerminan dalam proses kegiatan atau aktivitas perusahaan, pasti ada hasil. Cerminnya apa? Suatu kondisi perusahaan tadi adalah laporan keuangan. Oke, proses akuntansi. Intinya apa sih proses akuntansi? Activity 3. Ada 3 aktivitas. Yang pertama pasti identification. Pertama berkaitan dengan apa? Kegiatan dulu. Kegiatan itu kan ada 2. Disebut transaksi atau tidak disebut dengan transaksi. Kalau disebut transaksi nanti dikumpulkan data buktinya, nanti akan dicatat. Tapi kalau bukan transaksi hanya sebagai dokumen saja, tapi tidak dilaporkan secara kuantitatif. Nah, soal recording communication paham dulu nanti namanya accounting cycle, siklus akuntansi yang secara bertahap itu. Ya, kita akan masuk bukan dalam pencatatan pelaporan, tapi hasilnya yang kita lihat di sini. Jadi hasil pada proses akuntansi tadi mulai dari kasih, recording, communication, ya, analisis and interpretasi. Kita membaca, menelaah, memahami, menganalisis laporan keuangan. Itulah tugas akhir daripada proses akuntansi. Nah, inilah siklus akuntansi yang hampir semua untuk mahasiswa, baik akuntansi manajemen, tapi akuntansi itu paham dulu apa sih accounting cycle, siklus akuntansi. Langkah-langkah, cara, proses dalam prepare, menyusun, membuat, menyiapkan laporan keuangan. Pasti tadi yang pertama adalah identifikasi transaksi dulu. Ya, transaksi identifikasi, ya, kemudian dicatat dalam jurnal. Jurnal pun ada 2, general journal, jurnal umum, dan special journal. Special journal adalah berkaitan dengan aktivitas kegiatan tertentu yang frekuensi tinggi. Makanya di akuntansi ada special journal, ada 4. Bicara cash receipt journal, jurnal penerimaan kas, cash payment journal, pembayaran kas, sales journal, penjualan dan purchase journal. Untuk semua jurnal, baik di awal, tengah, akhir nanti kan ada banyak jurnal, pasti diposting. Posting itu memindahkan dari jurnal ke buku besar, namanya ledger. Ledger itu ada 2 juga, namanya general ledger sama subsidiary ledger. Kenapa kok orang bertanya, Pak, kenapa kok bukunya tebal, buku besar-besarnya? Karena semua akun, COA namanya chart of account yang ada di perusahaan itu dibuatkan buku besar, makanya bukunya banyak. Karena semua akun dibuatkan form-formnya. Tapi yang ada rinciannya buku besar umum tadi, tidak semua ada buku besar pembantu, ya. Tapi khususnya ada 3 yang buku besar pembantu, terutama dengan vendor, dengan customer, dengan produk itu butuh namanya rincian, disebut dengan subsidiary ledger. Kemudian setelah mencatat dari jurnal ke posting ke ledger, pada
akhir periode diwajibkan menyusun namanya summarizing, ringkasan atau ikhtisar atau rekap. Namanya trial balance. Istilah umum mungkin juga unadjusted trial balance. Belum disesuaikan. Tapi sudah benar, ya. Tapi belum tepat. Ya. Makanya perlu pemutakhiran namanya adjustment, penyesuaian. Nah, kalau udah penyesuaian maka disebut dengan neraca saldo penyesuaian atau adjusted trial balance. Itu boleh dilakukan informasi apapun. Nah, dalam akuntansi, informasi akuntansi banyak sekali, makanya harus belajar masalah akuntansi dan masalah dengan digital komputer. Karena informasi nanti selain yang wajib eksternal namanya akuntansi keuangan itu laporan keuangan, tapi yang laporan lain-lainnya untuk pimpinan minta harus segera disiapkan. Ya, itu. Jadi informasi akuntansi banyak sekali, tapi yang sering dipakai kan hanya laporan keuangan atau financial statement ya. Kemudian kalau sudah ada laporan kepada pihak-pihak pengguna, namanya ada closing, tutup buku. Kenapa ada tutup buku? Karena di COA itu kan ada 5 kelompok ya, aset, liability, equity atau aset, liabilitas sama ekuitas, yaitu sebagai akun real atau akun nyata permanen, tidak di close. Tapi yang akun real seperti revenue sama expense, pendapatan beban di close karena berlaku 1 periode saja. Nah, makanya di closing, ditutup karena sementara. Berapa sih total revenue pendapatan? Total jumlah. Kemudian berapa total expense beban biaya jumlah. Udah berlaku untuk 1 periode. Yang real tadi, yang aset liability equity akan dilanjutkan setiap periode ke depan. Jadi saldo akhir akan nanti ke depan menjadi saldo awal. Ya, ending balance menjadi beginning balance. Itu namanya berakhir namanya post closing trial balance, neraca saldo setelah penutup. Nah, ini sudah akhir semua, itu tinggal yang real. Jika ada hal yang berkaitan dengan beberapa catatan seperti revenue entry, jurnal pembalik bisa dilakukan karena itu membalik jurnal adjustment. Nah, kalau sudah punya saldo akhir, nanti kita rekap, akan ke depan periode berikutnya ada transaksi ulang lagi untuk periode kemudian menjadi saldo awal. Itu namanya accounting cycle. Harus paham. Manual banyak lembar kertas kerja dengan tulis tangan, dengan komputer juga harus paham accounting cycle, walaupun tinggal di menu nanti klik-klik tinggal aja nggak masalah. Nah, ini proses akuntansi mau kita jelaskan biar maknanya paham. Sebelah kiri tradisional, pakai tangan, harus tangannya rapi, tulisannya harus jelas. Tulisan dari Tuhan, tapi kerapian kebersihan kita berusaha. Jadi kalau tradisional tadi Bapak jelaskan, semua lembar-lembar kertas harus banyak sekali dan harus dikelola dengan baik. Karena nanti sewaktu-waktu diperiksa, diaudit dan untuk dokumentasi harus ada. Nah, kalau sebelah kanan itu kan bicara digital, ya, dengan computerized. Paling yang utama saat awal yaitu dengan transaksi, namanya identification transaksi. Kalau sudah paham identifikasi transaksi, soal berikutnya integrated automatically di komputer untuk EDP, electronic process seperti hardware, software akan langsung terintegrasi, ya. Artinya saling otomatis berkaitan. Itu hati-hati dalam komputer. Kalau sudah klik yes, batch no, nah itu sudah hati-hati langsung ketemu. Nah, selama belajar di kampus, paling di sekolah, kita nggak belajar mayop, tapi belajar komputer akuntansi. Hanya contohnya, antara lain, kalau mungkin di kampusnya ada lab, contoh pakai Mayobi, atau pakai Digital Accounting, atau SAP, atau Kure, atau apa. Nggak masalah, tapi memahami alurnya. Karena kalau di perusahaan yang benar, ini hanya sebagai standar umum belajar. Kalau perusahaan yang benar nanti akan mendesain sendiri, mahasiswa atau si Anda nanti sebagai ahli sistem manggil programmer untuk mendesain program sendiri. Itulah kita, artinya jangan terlalu mengacu pada praktek program yang standar umum ini karena informasinya terbatas, karena sifatnya umum. Ya, tadi sampaikan di depan tadi, laporan akuntansi banyak sekali, bukan hanya laporan keuangan, tapi laporan apapun harus ada, gitu. Nah, untuk gambarannya, walaupun banyak software dan program, paling setting yang umum, yang global dipakai oleh semua sistem adalah harus setting namanya input company preference, identitas company pasti, ya. Kemudian input financial year, tahun periode laporannya. COA harus paham,
Ya, COA, chart of account atau daftar perkiraan atau kelompok perkiraan. Kemudian setting dengan customer karena berkaitan dengan tadi apa? Subsidiary ledger tadi. Kan kita punya mitra, saat menjual tuh kita sudah punya mitra semua, gampang gitu. Artinya enggak pakai uang, tinggal ngirim gampang. Kemudian setting dengan vendor, pemasok, supplier. Ya, supply. Artinya kita beli nggak pakai uang, tinggal telepon datang karena kita punya mitra, gampang sebetulnya. Kemudian setting dengan produk. Kenapa produk perlu subsidiary? Karena jenisnya banyak, gitu. Ya, kemudian baru proses transaksi selesai. Kalau komputer kan tinggal laporan, menu udah otomatis bergerak sendiri. Makanya gambarnya apapun laporan di komputer bisa. Itulah fungsinya komputer sebagai alat ya. Jadi jangan terlalu percaya sangat sama komputer. Kebetulan alat bantu, alat olah. Seperti kalau statistik ada SPS, SAS, Quizstat itu jangan terlalu kaku. Itu hanya alat, jangan percaya banget. Kita yang ngatur, dia yang ngelola. Itu kita gimana caranya, ya. Lanjut. Nah, ini komunikasi tadi ya. Kapan sih laporan keuangan atau informasi keuangan? Kapan saja. Tapi yang umum kan annual report, laporan tahunan. Tapi kalau pimpinan minta kapan aja boleh, mau minta laporan in-house yaitu harian harus dapat. Minta laporan harian bisa. Minta bulanan bisa. Makanya menunya harus siap. Ya, menu di komputer atau manualnya. Kalau manual banyak kertas kerja, tapi komputer kan tinggal klik pilih apa itu. Kemudian laporan keuangan interim. Ini lebih pendek daripada setahun. Mungkin laporan bisa per triwulan, kuartal, semi-annual. Semi-annual itu per semester atau 6 bulanan. Bisa, nggak masalah. Kuartal juga bisa, terserah. Ya. Dan yang umum, laporan keuangan audited. Ya. Annual report, laporan tahunan. Ini yang suka nanti setiap perusahaan atau itu dijilid cetak satu untuk dokumen kita. Ya, tiap tahun ada namanya annual report, laporan tahunan. Selain laporan keuangan dan laporan lain ada di situ cetak seperti buku, termasuk note financial statement, laporan untuk catatan penjelasan namanya catatan atas laporan keuangan. Ya, ini periode laporan kapan saja ya boleh. Tapi yang umum annual report ya. Kemudian untuk analisa laporan keuangan, kalau tadi bicara secara umum, sekarang kita bicara laporan keuangan, analisanya. Analisis tadi sampaikan adalah pada hakikatnya menghubungkan angka-angka kuantitatif ya yang terdapat dalam laporan keuangan dengan angka lain. Kenapa angka lain? Karena bisa satu atau dua periode atau dengan satu perusahaan dengan perusahaan lain, makanya ada intra sama intercompany ya. Dan menjelaskan arah perubahan atau tracknya. Perubahan ini kan bisa increase atau decrease, naik atau turun ya. Jadi menghubungkan angka-angka namanya analisis, membanding-bandingkan ya. Proses mempelajari kecenderungan posisi keuangan untuk menentukan pertimbangan perkembangan perusahaan di masa mendatang. Jadi kita dengan menganalisa, moga-moga kita bisa mempertimbangkan sebagai dalam mengambil keputusan. Gimana ke depan kita perusahaan kita? Apakah kita merger, apakah kita likuidasi, atau kita tutup, atau gimana? Atau malah perkembangan, atau mengembangkan segmen kita, atau katanya itu bidang lain lagi, tapi hubungan kita makin berkembang, atau membuat namanya subsidiary firm, anak perusahaan bisa. Kenapa? Kita sudah bisa membaca laporan keuangan kita sebagai wujud kinerja prestasi daripada kegiatan yang selama ini dijalankan, namanya kegiatan atau aktivitas perusahaan. Itulah laporan keuangan cerminannya. Kemudian merupakan proses pembedahan. Jadi menganalisis itu kan membedah, menelaah, kemudian mensikapin, mempertimbangkan ya unsur dalam suatu laporan keuangan. Laporan keuangan ada unsur, ada isi, ada elemen, gitu, ada segmen di dalam itu banyak isi, gitu, namanya dibedah. Apa sih yang satu dengan itu ada kaitannya enggak? Gimana yang satu tinggi atau rendah? Hasil daripada analisis ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan berencana di masa mendatang. Itulah namanya analisis laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan, ya. Tadi sampaikan Bapak Waket 1 di awal, yang pertama adalah screening atau penyaringan. Ya.
laporan ini ditujukan untuk membaca, memahami, menyaring berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan di masa yang mendatang. Jadi dengan kita membaca laporan keuangan, apa sih yang kita lakukan berikutnya? Tadi sampaikan ada merger, investasi, atau likuidasi, atau pengembangan segmen baru, atau membuat anak cabang, terserah masing-masing keputusan. Kalau dalam dengan bank keuangan, mungkin bank gimana pemberian fasilitas kredit gitu. Karena kalau kemampuan suatu perusahaan kan datanya dari laporan keuangan. Kalau secara pribadi kan nanti dari slip gaji, beda lagi itu. Kemudian forecasting, peramalan. Laporan keuangan ditujukan untuk memprediksi kira-kira kondisi keuangan ya di masa depan atau masa akan datang. Selain itu, ANISI juga bertujuan untuk mengetahui berbagai kondisi keuangan perusahaan di masa sekarang juga, untung atau rugi. Selain untuk prediksi masa depan, tapi kita bisa mengupdate kita sekarang ini kayak apa sih posisi kita, keadaan kita gimana gitu loh. Ya, masa sekarang ini gimana? Karena kalau laporan keuangan itu historis, laporan sudah terjadi, makanya kita belajar namanya financial accounting, akunting keuangan. Tapi kalau laporan ke masa depan kita belajar manajemen accounting, akuntansi manajemen. Ya, itu perbedaannya. Informasi akuntansi ada dua, eksternal sama internal. Kemudian untuk diagnosa, ya, ditujukan melihat kemungkinan terjadi masalah dalam lingkup bidang operasi dan keuangan. Sehingga perusahaan atau pihak yang berkepentingan bisa membuat strategi untuk mencegah permasalahan itu terjadi. Jadi dengan hasil laporan keuangan kita bisa amati, evaluasi, kita istilahnya SWOT kita lah bahasanya SWOT. Kan ada strength-nya, opportunity, kesempatan kita ke depan, dan weakness, ya kan, dan treatment. Artinya kita bisa nggak sih mengembangkan diri perusahaan kita, atau malah kita apa ada masalah-masalah gimana mencegah, menangani, kan sudah pengalaman kan gitu. Jadi laporan tadi kan sebagai data untuk mengambil ke depan sebagai evaluasi. Penilaian, evaluation, laporan keuangan untuk mengetahui prestasi manajemen. Manajemen artinya tim manajemen, itu artinya seluruh manajerial. Makanya belajar manajer bicara POAK, ya POAK, Planning, Organization, Activity, Controlling. Manajemen mulai level paling bawah, low, middle, top. Kemudian menilai prestasi keuangan, finance, menilai operasi dan sebagainya. Penilaian ini juga ditujukan untuk melihat kinerja karyawan, ya, dalam melakukan perbaikan atas hal yang dirasa kurang. Makanya tadi sampaikan selain evaluasi secara total perusahaannya, juga nanti kita bisa menilai segmen-segmen untuk bidang unit kita di perusahaannya. Jadi sebagai evaluasi juga, kenapa kok bagian marketing, bagian administrasi, bagian IT kok ada sesuatu, itu bisa diambil kebijakan. Selain 4 tujuan di atas, analisa laporan keuangan juga dibuat untuk mengetahui kelemahan, kelebihan perusahaan, serta menentukan langkah yang tepat sebagai strategi dan atau upaya perbaikan di masa depan. Itulah tujuan kenapa kita belajar analisa laporan keuangan, itu sangat banyak sekali manfaatnya. Ya. Kemudian manfaat utama analisa laporan keuangan. Yang pertama adalah mengevaluasi hasil kerja divisi atau segmen atau bidang. Misalnya kalau itu departemen juga boleh nggak apa-apa. Jadi kita kan masing-masing dalam organisasi kan punya masing-masing lini, itu namanya departemen atau bicara bidang atau unit. Ya, kita evaluasi. Kemudian menilai, mengetahui hasil kinerja pendapatan dan kemajuan perkembangan perusahaan secara totalnya, artinya induknya atau sebagai perusahaannya. Kemudian mengetahui kemampuan keuangan perusahaan serta daftar hutang yang dimiliki. Jadi dengan analis tadi kan nanti banyak ditemukan beberapa akun atau perkiraan rekening, apa sih kita punya yang tinggi apa, apakah inventory, apakah bagian receivable atau bagian payable-nya atau apa, itu kita bisa amatin di situ, ya. Kemudian menentukan kebijakan perpajakan. Makanya di pajak kan ada namanya planning, tax planning dan sebagainya itu. Apakah menggunakan temporary atau macam-macam. Karena kan itu bukan istilahnya mengakalin, tapi bicara menghemat pajak, tax planning. Ya, artinya tetap total akhirnya sama gitu loh. Yang terakhir ini yang perlu diamati
dengan kita memanage keuangan kita, moga-moga kalau misalnya laporan keuangan kita bagus posisinya, kinerjanya, profitnya, dan sebagainya kan bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan kita. Karena apapun sebagai tim manajemen, sebagai satu tim yang kompak pasti akan diperhatikan. Karena kerja kan dari kita untuk kita dan untuk kita ke depan semuanya. Nah, kenapa kita membaca keuangan itu paham sebenarnya. Jadi kalau mahasiswa atau yang ini misalnya melihat satu laporan kan bisa mengusulkan, bisa menyarankan, Pak, kayaknya kita labanya tinggi, rutin, dan Inggrisnya rutinitas. Kenapa kita bisa menaikkan untuk kesejahteraan? Kesejahteraan itu banyak sekali, tidak harus uang. Mungkin di biaya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, banyak sekali. Nah, untuk bisa membaca laporan keuangan, Bapak sering sampaikan hati-hati, kita harus paham dulu hal-hal berikut yang harus pahami, karena jangan sampai samakan dengan yang lain-lain, karena ada namanya beda-beda. Beda apa? Antara lain, pertama, types of business, artinya jenis perusahaan itu apa? Ya, jenis perusahaan macam-macam, bidangnya macam-macam, nggak semua sama, ya. Kemudian business organization kan bicara modalnya, equity, bentuknya apa? Ya, misalnya kalau kampus ini kan jenisnya jasa pendidikan, gitu loh. Kalau di pemerintah jasa pelayanan masyarakat dan sebagainya. Ya, bentuknya apa? Organization-nya, paham dulu. Kemudian tujuan perusahaannya apa? Ini penting. Kenapa? Nanti cara measurement, cara mengukur, recognition, cara mengakui, recording, cara mencatat, reporting, cara melaporkan agak beda. Ya, 1, 2, 3 udah beda. Nah, seperti perusahaan ini kan profit, non profit. Makanya kalau yang non profit kan bicara tidak mencari untung, itu akan beda dengan yang profit. Atau istilahnya non profit itu nirlaba, ya. Kalau nirlaba tidak cari untung, laporannya beda, ya. Kemudian paham COA, tadi sampaikan jangan sampai suatu perusahaan dengan perusahaan lain harus sama, enggak, tergantung jenis bentuk, makanya COA-nya, akunnya, perkiraannya kan beda, ya. Tapi secara global sama, tetap acuannya pada rumus COA. Dan yang terakhir paham SAK. SAK itu standar akuntansi keuangan, ya. Itu acuan global, acuan umum. Kita itu tidak boleh membuat asal sendiri, mau kata dia, mau kata mereka, enggak. Tapi yang umum, karena stakeholdernya apa mau kepentingan itu banyak sekali, maka harus berlaku umum. Gitu. Inilah pokok-pokok utama kita sebelum membaca laporan keuangan, kita paham siapa dia, gitu. Siapa dia itu profilnya perusahaannya, ya. Oke, jenis perusahaan. Jadi kalau nyebutin usahakan dari bawah servis jasa, ya kan. Kemudian meningkat yang lebih kompleks merchandise, dagang atau trading. Kemudian manufaktur. Itu sudah di sini sudah kelihatan jasa itu namanya fee earn, pendapatan honor, pendapatan jasa. Merchandise sales, dan untuk inventory hanya satu jenis itu. Manufaktur ada COGM, ada COGS, ya kan, cost of goods manufacture, cost of goods sold, beda lagi tuh, ya. Jadi menyangkut paham jenis dulu, nanti COA-nya pun udah beda gitu loh. Kemudian bentuk perusahaan, ya, bentuk perusahaan kalau global, untuk akuntansi kan bicara global, ya, artinya buku-buku global. Kita bicara global dulu, ya. Bentuk perusahaan ada proprietorship atau perseorangan, milik sendiri ownernya. Ya. Nanti kalau berkembang boleh kita bersekutu, partnership, minimal 2 owner, 2 pemilik. Kemudian siapa aja boleh memiliki, namanya corporation atau corporates atau TBK, ya, terbuka. Makanya kepemilikan dijual di pasar terbuka, namanya bursa efek. Ya. Nah, ini kalau global. Kalau Indonesia diadopsi, makanya di akuntansi kan ada 2 versi. Buku kita kan, mohon ya, artinya kita mensikapin aja, tidak apa-apa. Buku kita akuntansi kan global, ya. Ada 2, kalau diterjemahkan berarti asli dia
Tapi kalau adopsi itu sesuai dengan kebutuhan kebijakan standar Indonesia. Makanya ada tambahan sini. Proprietorship, partnership, kooperatif tambah kooperatif. Bentuknya itu. Indonesia ada koperasi. Inilah salah satu keunggulan kita, Indonesia punya koperasi. Ya. Jadi tolong untuk satu persepsi, ada 3 jenis perusahaan. Itu aja. Bentuk perusahaan juga 3, tolong jangan nggak banyak. Soal CV prima itu bagian daripada ini, ada partnership. Ini udah standar umum gitu loh. Ya. Nah, kenapa tadi Bapak sampaikan paham jenis bentuk perusahaan? Contoh ini, suatu tampilan. Nah, sebelah kiri ya. Sebelah kiri adalah fixed asset as percent of total asset. Ini loh, suatu perusahaan kalau dicontohkan ini di transparan di tampilan umum. Coba lihat aset tetapnya BRI. BRI bidang apa dulu? Makanya paham dulu tadi. Oh iya, BRI kan bidang jasa perbankan. Dia nggak butuh banyak suatu fasilitas yang besar sekali. Satu tempat selesai, karena pelayanan jasa. Tapi kalau kimia farma butuh aset tetap. Dia butuh untuk production ya. Production sendiri kan tahu sendiri membutuhkan ada warehouse, gudang. Ya. Ada gudang, ada pabrik, di situ ada ada raw materialnya, bahan bakunya, work in process-nya, ada barang dalam proses, kemudian finish. Itulah, karena nanti kalau dalam menganalisa tadi ke depan, nanti ada contohnya, jangan samakan satu dengan yang tergantung jenis dan bentuk perusahaannya. Makanya kalau ingin membandingkan perusahaan jenis gitu loh, yang sampai BRI sama Kimia Farma ya beda gitu. Ini contoh aja yang Bapak merahin. Artinya ngerti mananya sampai semua dipukul rata, jangan. Pak, Kimia Farma kok asetnya banyak? Ya beda, dia kan kegiatan kan produksi obat kan gitu, butuh banyak fasilitas. Sebelah kanan Bapak kasih contoh juga ya. Total current asset atau total aset lancar ya. Dimana kita nggak jelaskan situ, tapi kita ingin menampilkan ternyata di fixed asset kalau sebetulnya yang benar adalah non current asset ya, yang benar PSHK nomor 1 begitu, non current asset. Walaupun ada fixed asset boleh, long asset boleh, aset tetap boleh, atau property plant equipment boleh, property pabrik dan peralatan boleh. Nah, untuk di fixed asset ini kan ada 3 jenis tuh, tangible yang depreciation, intangible yang amortization, sama source natural sumber alam depletion. Kebetulan Bapak kasih contoh itu jangan samakan. Misalnya nih kampus ini laporan kok beda dengan ini. Kalau ini karena dia punya namanya source natural sumber alam, ya sumber alam kan susunya namanya depletion. Jadi jangan samakan. Nyusunmu juga nggak masalah. Ini misalnya cost perolehan atau biayanya, ya. Semua aset pasti susut untuk yang long ya, yang artinya aset tetap ya, kecuali tanah. Tanah makin lama makin mahal pasti. Ya. Semua ada accumulated. Ya, kalau accumulate itu kan sudah tercantum di sini accumulate depreciation, tapi kalau saat zona mungkin accumulation. Jadi depreciation sama accumulation beda. Kalau depreciation sebagai expand beban, kalau accumulation depreciation sebagai pengurang pada cost, makanya masuk di position, laporan posisi keuangan atau balance sheet. Tapi kalau depreciation masuk di beban sebagai masuk di income statement. Nah, berakhir namanya book value atau nilai buku atau nilai sisa atau nilai residu sama aja, ya. Itu perbedaannya, beberapa hal jangan kaku banget nanti dalam menganalisa atau membaca, pahami jenis dan bentuk perusahaannya. Lanjut, prinsip dalam menyusun laporan keuangan. Ya. Dalam menyusun keuangan harus berlaku standar atau bicara mendasar pada standar SHK. Ya. Yaitu namanya GAAP atau PABU, General Accepted Accounting Principle atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tadi sampaikan di depan, tolong jangan menurut saya, kita atau mereka, tapi yang umum, standar umum. Ya, GAAP atau PABU singkatnya sama, PABU, prinsip akuntansi berlaku umum. Akuntansi keuangan mengikuti PABU. Akuntansi keuangan mungkin Anda dapat, makanya teman-teman untuk di akuntansi kan ada sistematiknya, ada prinsipal, ada intermediate, ada advance. Nah, dalam mencatat akuntansi keuangan itu jangan hanya akuntansi keuangan, tapi ada lanjutannya. Akuntansi keuangan menengah atau akuntansi keuangan lanjutan sudah beda.
ya tolong dalam memberikan informasi. Prinsipal, intermediate akuntansi keuangan menengah, tapi kalau udah advance akuntansi lanjutan udah beda lagi. Nah, mengikuti PABU, prinsip akuntansi ini berlaku umum ya dalam menyiapkan laporan keuangan. Pemangku kepentingan untuk membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Jadi harus berlaku umum biar bisa disandingkan, dibandingkan, bisa dikompar, bisa dibaca. JEEP atau PABU tadi prinsip umum ya. Ini kita punya suatu organisasi namanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia atau Institut Akuntan Indonesia juga boleh, nggak masalah ya. Dia membawa namanya komisi namanya DSAK, Dewan Standar Akuntansi. Inilah DSAK itu yang menyusun standar kita di Indonesia. Selama ini SAK kita mengadopsi dari USGAP sama IFRS ya. USGAP itu Amerika United States ya. Sama IFRS Indonesia Financial Reporting Standard. Jadi yang membuat standar di Indonesia adalah di SAK di bawah naungan IAI ya. Nah, kita adopsi IFRS, tapi kalau udah benar standar melakukan IFRS, laporannya agak beda nanti, ya. Artinya susunannya dan sebagainya. Selama ini mungkin dengar namanya IASB, ya, ada IFRS. Jadi IFRS itu karya daripada IASB. Makanya ada regulator sama regulasi, ya. Regulasinya apa? Hasilnya IFRS. Regulatornya siapa? IASB. Kemudian USGAP, siapa yang membuat IASB? Kalau Indonesia regulatornya IAI, hasilnya SAK gitu. Jadi tolong namanya ngetik regulator regulasi. Hasil. Laporan keuangan dan standar akuntansi. Kenapa harus mengikuti standar umum atau standar akuntansi yang berlaku umum? Pertama untuk keseragaman. Kalau masing-masing kan pusing kita ya. Ya. Makanya harus seragam. Nggak mungkin tanah itu di tengah nggak ada, atau di kas itu nanti di tengah bawah nggak ada. Kalau seperti di balance sheet atau position pasti sesuai dengan likuiditasnya, urut masa manfaatnya. Tergantung. Kalau IFRS mulai non current. Ya, Pak. Siapa Pak? Faisal. Astagfirullah. Perasaan kemarin baru Faisal Pak. Oke, itu ada Maaf. suara. Halo. Oke. Ya, yang pertama untuk keseragaman, yang kedua memudahkan penyusunan laporan karena ada pedoman baku, pedoman standar. Makanya kalau di kampus itu ada namanya SOP, pedoman standar, itu sangat penting ya kan. Sama di pajak kan ada KUP, nanti turunnya ada kan apa KUP Undang Perpajakan, ada KMK, ada PMK, ada SE. Kalau audit kan ada SPAP, kalau akuntansi ada SAK. Itu namanya acuan pedoman umum. Jadi nggak boleh ngikutin seseorang atau kelompok. Sehingga dengan seragam tadi meminimalkan bias penyimpangan atau kesalahan dalam menyusun. Kemudian memudahkan auditor dalam mengaudit. Memudahkan auditor dalam mengaudit. Karena seragam memudahkan pembaca siapapun stakeholder ya, karena membaca misalnya kalau bicara unit suatu kampus bandingkan dengan kampus, misalnya dengan pabrik dengan pabrik, jadi biar enak dibanding-bandingkan gitu. Dan mereka sama caranya gitu. Walaupun isinya agak dikembangkan beda, kan tergantung besarnya perusahaannya juga. Kemudian pengguna laporan adalah banyak pihak stakeholdernya, internal, eksternal ya. Dan nggak mungkin masing-masing ceritanya penjelasan lebih rinci, pasti bisa standar umum tadi. Ya. Lanjut. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen stewardship, telah namanya historis. Ya. Kalau ke depan ya rencana beda, anggaran, planning. Dan penangguhjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Sumber daya itu aset, aset ini namanya sumber daya. Ya. Laporan keuangan disusun untuk mengetahui sebagian besar pemakai investor dan kreditor. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Penerapan standar akuntansi keuangan untuk hal-hal yang bersifat material. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Material itu apa sih? Prinsip dalam akuntansi bahwa item yang relatif penting dalam mengambil keputusan harus dimasukkan atau disajikan atau dilaporkan.
kan harus laporan harus handal. Makanya belajar kualitas laporan di intermediate auditing kan harus relevan, harus konsisten dan macam-macam itu harus handal itu. Harus kenapa? Karena untuk pengambilan keputusan harus jelas gitu loh. Nah, inilah standar kita. Mungkin yang sudah paham makin paham dan yang belum ngerti jadi ngerti. Standar kita Indonesia yang sebelum ini kan ada 4, tapi ada tambahan 1 ini ya. Tadi IAI, Ikatan Indonesia membuat standar di Indonesia karena banyak jenis ragam bentuk perusahaan, makanya nggak hanya 1. Sedangkan bidang kegiatan perusahaannya juga, kita punya standar PSAK. Ini yang PSAK biasanya adopsi dengan IFRS ya. Kemudian standar ETAP, ini tanpa akuntansi publik yang sifatnya umum, makanya sektor publik itu ya. Standar syariah, lembaga syariah itu banyak, lembaga bank, macam-macam ya. Dan SAP itu pemerintah kan ada pusat dan daerah. Kemudian yang baru ini EMKM ya, standar EMKM, standar untuk entitas mikro kecil menengah ini yang lagi ngejas, mungkin teman-teman lagi suka pengabdian perlu disikapi ini EMKM Indonesia kan tadi bicara apa? Koperasi tadi kan mikro, nah, macam-macam. Kembangkan dengan usaha-usaha kecil, pengabdiannya lagi banyak ya kan. Oke, jadi standar pilar Indonesia di Indonesia ada 4 standar akuntansi ya. Kampus ini nggak ngikutin syariah misalnya, nggak ngikutin mengenai EMKM, nggak ngikutin mengenai SAP kan gitu. Karena ini pelayanan sektor publik non profit, beda lagi. Kan ini yayasan ya. Jadi tidak mencari untung. Oke. Ini yang sering ditanyakan pada rekan-rekan semua. Pak, gimana sih menilai kinerja suatu perusahaan, kesehatannya, kondisinya, macam-macam? Sebetulnya ada 2 hal pokok. Ya, dalam menilai suatu kesehatan, kondisi, prestasi, kinerja perusahaan itu ada 2. Yang pertama kualitatif, tapi kita nggak bahas karena panjang narasi. Narasi itu cerita, ngalor ngidul. Ya. Kualitatif, yang nampak itu artinya gini. Bicara analisa manajemen, makanya paham GCG, GIG, GGG, banyak sekali tuh. GCG, karena apa GCG? Karena bicara corporation, good corporate governance. Kalau kampus GIG atau GKG boleh, good institute governance, tata kelola perusahaan yang baik, tata kelola kampus yang baik. Ada ilmunya itu manajemen keuangan. Kemudian apalagi GGG, good government governance, tata kelola pemerintah yang baik, belajar tata kelola bisa ya. Kemudian yang suka nggak dipikirin ada GEG, good environment governance, tata kelola lingkungan yang baik. Tolong ini semua perusahaan, kampus tolong mikirin tetangga, jangan sampai terulang lagi kejadian Mei 98 ya, pribumi karena nggak ngerti GEG, nggak ngerti GCG. Tolong tata kelola yang benar gitu loh. Mohon maaf ya, ini mengingatkan, ini kita dunia pendidikan harus paham itu karena bicara manajerial. Nah, kalau anak manajemen tadi bicara kelola tata kelola, gimana sistem manajemennya, strukturnya, berapa lama, jumlah pegawai, ada izin nggak, itu ada di namanya kualitatif. Kemudian jenisnya apa tadi, lokasinya di mana, jangan sampai kita mitra sama mereka ternyata di pinggir kali atau di belakang rumah yang nggak kelihatan, tapi namanya ada, susah juga, ya kan? Punya nggak dia foundernya selama ini, customer-nya banyak nggak, itu kita pelajari. Kemudian aset eksternal, prospek ke depan gimana? Makanya kita pahami tadi, laporan keuangan sama catatannya tadi. Kompetitornya banyak nggak? Jangan sampai ini yang kita buat mitra, kemudian juga sebagai franchise kredit, kompetitor banyak, takutnya nggak lama tutup atau gimana, karena nggak kuat bersaing. Karena sebagai pion atau sebagai mengikut. Dan jangan lupa eksternal kebijakan pemerintah. Apa sih ikutin, nama sebagai pimpinan kita ikutin. Itulah kualitatif, tapi kita nggak bahas. Ya. Yang kita di sini kita sampaikan ya, terutama kuantitatif. Tadi kan informasi keuangan ada kuantitatif informasi keuangan, ya, terutama laporan keuangan. Nah, untuk maksimalnya hasil pembahasan analisa keuangan, kalau bisa laporan keuangannya harus asli. Makanya Bapak ambil itu asli. Ya.
Karena ya takutnya namanya laporan kan dan didesain rupa biar pura-pura bagus, tapi suatu saat akan ketahuan sih. Ya, jangan palsu, jangan rekayasa. Ya, makanya perlu dicek suatu saat kalau keakuratan tadi asli. Ya. Kalau di audit mungkin istilah seperti video dressing ya, diindah-indahkan biar menarik, padahal sebetulnya nggak begitu gitu. Itu perlu. Kenapa? Ini sangat riskan, signifikan. Ternyata yang kita analisis tadi bagus, ternyata aslinya nggak bagus. Kenapa? Datanya palsu gitu loh. Itu makanya dalam laporan keuangan nanti benar-benar harus asli, sebaiknya ya asli. Kemudian ada laporan keuangan kita banyak menggunakan mengkajinya pakai rasio keuangan ya, baik tadi secara komparatif maupun sebagai perbandingan atau sebagai penghubungan. Ada kan tadi ada horizontal, vertikal, kemudian common size dan rasionya banyak. Ya, kalau udah dapat datanya, baru kita analisa. Tapi sebaiknya dalam menilai suatu perusahaan jangan hanya uang, tapi yang non keuangan diperhatikan sama-sama bareng-bareng. Contoh misalnya nanti temuan ternyata di akun balance sheet misalnya inventory kok banyak atau fake asset kok kendaraan banyak, ternyata hanya nama kendaraan banyak, tapi setelah cek fisik ternyata banyak rusak, mesinnya mati atau mobil ramah dan sebagainya lah itu. Jadi harus cek dengan kualitatifnya, terus gimana selama pengelolaannya macam-macam ya. Jadi bukan hanya tampilan angka, tapi juga dilihat kita ngecek apa yang sebenarnya terjadi. Oke, itu sebagai pendahuluan gambaran konsep dasar laporan keuangan. Moga-moga bisa menyikapi kita masuk ke topik kita, yaitu hasil daripada kinerja, hasil pada kegiatan, hasil pada aktivitas perusahaan, namanya tercermin, terpampang, terlaporkan, namanya financial statement atau laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan PABU tadi atau JEP. Ya. Untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar, makanya auditor memeriksa laporan keuangan dan mengeluarkan opini. Nah, inilah salah satu audit hasilnya oleh auditor ya. Makanya laporan keuangan itu diaudit oleh auditor. Dalam audit ada 3 pokok kok ya. Pertama, laporan komplain, kepatuhan. Kesesuaian tadi namanya komplain, kepatuhan. Apakah laporan sesuai dengan ketentuan standar-standar tadi disampaikan di depan ya, acuan pokok umum tadi ya. Yang kedua, laporan manajemen. Ya. Manajemen itu kan yang mengelola perusahaan mulai dari level low, middle, top tadi. Laporan keuangan tanggung jawab manajer, artinya berkaitan dengan pimpinan perusahaan. Soal levelnya tahu ya, ada supervisor, manager, direktur divisi, direktur dirut, tahu ya. Ini manajer kan anggap aja yang di bawah direktur lah ya. Manajemen bertanggung jawab atas proses penyiapan dan isi laporan keuangan. Harus tanggung jawab pimpinan. Ya. Perusahaan mengelola sistem pengendali internal untuk menjaga pencatatan akuntan yang akurat dan aset yang dimiliki perusahaan. Inilah tujuan pengendali internal itu ya, menjaga aset, harus efektif, harus aman dan sebagainya. Kemudian manajemen bertanggung jawab keakuratan, kewajaran laporan keuangan. Nah, ini kan di sini sudah tertamping ada 3 audit. Audit komplain kepatuhan sesuai dengan standar enggak? Yang penting sebetulnya nomor 2 kalau Bapak ya. Nah, kalau laporan keuangan kan hasil pada manajemen. Kalau manajemennya profesional, namanya kalau di cost accounting kan ada THC, THM ya. Total quality cost, biaya mutu dan total quality management. Manajemen yang berkualitas bermutu, mulai dari low, middle, top tuh orang yang keren sekali, pasti manajemennya berjalan dengan profesional yaitu bermutu, makanya efektif dan efisien. Kalau kesesuaian tadi kan bicara dengan standar, tapi kalau manajemen kan bicara efektif, efisien, berdaya guna, berhasil guna. Apa yang ada dioptimalkan supaya hasilnya maksimal. Jadi apa yang ada dulu sambil berusaha lebih baik, pasti itu. Ya. Kemudian tanggung jawab keakurat kewajaran laporan keuangan. Laporan keuangan kan ada opini itu ada 5 ya, ada unqualified, disclaimer, itu terserah itu ya. Itu kan hanya cerita, di kita nggak bahas itu, hanya bicara opini kan, bicara laporan kan pengen tahu kewajarannya. Wajar itu ada tadi ada 4-5 opini. Opini itu hasil selai kertas yang dilakukan auditor. Ini laporan keuangan perusahaan ini kayak gini, nah, kayak gini tuh terserah secari kertasnya. Ya, oke. Lanjut.
Laporan keuangan dirancang sedemikian rupa oleh akuntan perusahaan. Tadi kan Bapak bilang di depan di struktur yang bekerja itu hampir semua perusahaan harus ada namanya bidang bagian akuntansi. Itu yang semua dokumen, semua bukti tolong diberikan di bagian-bagian akuntansi. Orang akuntansi itu seperti polisi, seperti satpam, seperti militer. Orang takut semua. Kenapa? Dicatat, dilaporkan semua oleh bagian akuntansi. Yang lain nggak boleh. Ya, semua harus lapor di bagian akuntansi, kan yang tugas mencatat bagian akuntansi. Yang lain boleh transaksi, tapi semua dokumen bukti-bukti transaksi harus dilakukan bagian akuntansi, ya. Sehingga dapat digunakan oleh stakeholder. Secara umum penyajian laporan keuangan oleh manajemen perusahaan berjuang untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai kondisi dan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode. Nah, laporan keuangan itu banyak sekali yang butuh, banyak sekali yang punya hubungan, namanya stakeholder, pemangku kepentingan atau yang butuh pengguna-pengguna informasi kita, internal dan eksternal. Who use accounting data? Siapa yang menggunakan informasi akuntansi? Akuntansi tadi kan banyak laporan akuntansi, antara lain financial statement, laporan keuangan. Karena yang utama kan reporting finansial, pelaporan keuangan, baru laporan keuangan ada. Ya, laporan keuangan itu bagian pada pelaporan keuangan. Kalau laporan internal, manajemennya pastilah mulai daripada low, middle, top, ya, dari menengah, dari bawah, atas, menengah, atas. Kemudian bagian SDM, bagian finance, bagian keuangan dan marketing butuh informasi hubungan keuangan. Pihak perkepentingan yang dari luar, kepentingan luar banyak sekali. Ya, di sini kalau kita belajar akuntansi namanya IRS, ya, Internal Revenue Service, atau istilah di Indonesia seperti Bapepam, ya. IRS itu seperti kalau Internal Revenue seperti DJP lah, Direktur Jenderal Pajak berkaitan dengan pajak, ya, dengan KPP gitu. Ini kan Amerika, ya. IRS itu DJP kalau Indonesia, Internal Revenue Service, lembaga federal mengumpulkan pajak. Makanya di Indonesia kan semua pajak ditentukan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan, turun ke DJP, KPP, ya, turun tadi kan ada, makanya ada KUP, ada KMK, PMK, SE itu tadi singkatan ketentuan undang pajak. Kemudian investor yang memberikan dana sama perusahaan, nanti yang berevaluasi. Labor union bicara serikat pekerja, ya, makanya Indonesia ada SPSI, kalau dunia namanya ada ILO, ya. Seperti kalau kita kan kita ban PT, kalau dunia global ISO gitu, samalah namanya juga global. Kemudian kreditor, ya, eksternal semuanya. SEC, sebelum SEC customer pasti pelanggan kita. Kalau SEC namanya Securities Exchange Commission, Securities Exchange Commission artinya kalau di Amerika begitu, kalau di Indonesia paling Bapepam tadi, badan yang namanya masalah pasar modal, ya. Ada kaitannya S. Kalau di cost accounting S itu standar etik conduct, beda lagi ya. Dengan etik normal-normal perusahaan sebagai akuntan perusahaan, akuntan SEC. SEC ada dua istilah di akuntansi, SEC untuk pasar modal sama SEC untuk etik conduct. Moga-moga jangan miss aja. Nah, itu sebanyak itulah, coba bayangin. Kalau di komputer akuntansi tadi hanya laporan keuangan, itu penggunanya banyak sekali internal. Pimpinan minta apa aja? Minta laporan harian, ada grafik, ada tabel, ada luas sekali banyak. Makanya harus si IT-nya dan SDM-nya harus paham masalah akuntansi, masalah komputer, ya tambah sedikit little harus paham itu. Karena biar matching, integrated antara EDP, Electronic Data Processing, karena ada hardware, software, bandwidth tadi. Biar paham. Tadi mungkin peserta kan ada yang orang IT, nyambung lah gitu, ya. Kemudian masing-masing pihak yang berkepentingan tersebut menganalisis dan mengirimkan laporan sesuai tujuannya masing-masing berbeda, gitu, ya. Tujuan laporan keuangan, ya, penyajian terstruktur, tersistem, jadi nggak ngarang, terstruktur, tersistem, ya, mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas, entity, enterprise, boleh, ya, atau company atau perusahaan. Tujuannya apa? Memberikan informasi mengenai, terutama nih ya, bicara posisi keuangan itu kalau istilahnya nanti financial position atau balance sheet neraca, ya. Karena posisi kasnya berapa sih piutang, wajar kalau bicara posisi kas kita berapa, posisi utang kita berapa, namanya position,
financial position. Kalau IFRS namanya position finansial ya. Kalau yang sebelumnya kan balance sheet neraca, nggak apa-apa sama. Kinerja itu bicara income statement ya, income statement. Kalau yang baru IFRS tambah income statement dengan komprehensifnya ya. Kemudian cash flow. Ini yang utama 1, 2. Kalau yang 3 kan menjelaskan yang pertama. Arus kas masuk keluar ya kan ada bicara operation, investment, financing. Kemudian laporan keuangan bertujuan bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Tadi udah jelaskan, setelah bisa membuat laporan keuangan dibaca oleh mereka, diputuskan oleh mereka gitu. Kan banyak hal tadi. Ya. Nah, inilah laporan keuangan yang sering suka ditanya siapapun dalam sidang, dalam interview kerja atau di masyarakat sebagai dunia pendidikan pahamlah laporan keuangan. Ya. Ada income statement berkaitan atau profit and loss atau laporan laba rugi. Nah sebenarnya kalau dalam yang terupdate itu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif yang benar ya. Tapi kan hampir semua belum baca yang sebenarnya itu ini PSAK nomor 1 sebetulnya. Nah tadi kan Bapak bilang ada SHK, terutama isinya salah satu PSAK. PSAK nomor 1 masalah laporan keuangan, gitu. Nomor 2 masalah cash flow dan seterusnya. 45 masalah nirlaba dan sebagainya itu loh ya. Ngerti dasarnya gitu loh. Kemudian laporan sebetulnya bukan neraca ya, tapi nggak apa-apa juga buat kita. Tapi yang benar, yang tepat adalah financial position, laporan posisi keuangan sebetulnya. Ya, balance sheet boleh, laporan posisi keuangan lebih tepat ya. Kemudian laporan ini yang suka teman-teman, laporan modal jangan ya. Kalau bisa laporan ekuitas. Ya, kenapa ekuitas? Nanti ceritanya banyak di bagian balance sheet pada equity itu ada EPS itu. Ya, statement of owner equity boleh, statement of shareholder boleh karena kepemilikan. Kemudian cash flow menceritakan yang nomor 2 ceritanya keluar masuk itu ya. Kemudian terakhir note to the financial statement atau disclosure juga boleh. Catatan atau penjelasan mengenai di atas tadi itu laporan keuangan. Banyak. Makanya buat laporan keuangan annual report tahunan itu nggak mudah. Dicetak tebel itu setengahnya asli laporan keuangan. Sebelum laporan keuangan itu ada cerita ini profilnya, strukturnya, ceritanya ada secara kualitatif ya. Baru laporan keuangan. Baru setengah sendiri nanti penjelasan namanya not financial statement, catat laporan keuangan atau disclosure, pengungkapan, penjelasan di atas tadi gini loh kebijakannya, gini loh persiapannya, gini loh pajaknya, itu ceritanya banyak. Makanya itu annual report sering dicetak per tahun yang resmi ya. Nanti dirapatkan buat ke depan lagi untuk data tadi. Itu moga-moga mensikapin lah bisa. Nah, kalau di PSAK nomor 1 ada tambahan tadi ya. Itu yang merah itu Bapak ada tambahan PSAK nomor 1 ya. PSAK nomor 1 bicara pernyataan secara akuntansi keuangan nomor 1 ya. Yang merah ada tambahan. Kalau tadi kan bicara position ya, laporan posisi keuangan. Yang tepat kan bukan balance sheet atau neraca, tapi nggak apa-apa buat kita belajar biarkan. Tapi yang nanti kalau di audit ya terserah auditor dengan perusahaan yang bersangkutan. Tapi kalau yang umum kan ada baca pasti hanya balance sheet atau neraca. Tapi yang benar lah financial position, laporan posisi keuangan karena posisi gitu. Kemudian yang B income statement yang lengkap, income statement comprehensive income sebetulnya ya, penghasilan komprehensif. Komprehensif itu gini artinya secara waktu kita membuat laporan keuangan itu kan ada namanya other expense, other income itu yang dibawa. Makanya di income statement kan ada 2 model tuh, single sama multiple step. Ya, dalam multiple step itu rinci itu other expense sama other revenue. Nah, situ kan ada penghasilan di luar utama kegiatan perusahaan namanya penghasilan komprehensif, lain-lain banyak sekali. Ya. Itu makanya di standar akuntansi tolong dilaporkan yang jelas gitu loh maksudnya. Makanya kan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Kalau laba rugi otomatis dari kegiatan penjualan kan bisnis kan gitu. Laba rugi, untung rugi. Tapi kalau komprehensif kan di luar itu ada yang lain, kita diam aja dapat uang bisa. Kenapa? Misalnya penjualan aset, disposal atau dari revaluasi aset kan diam aja, nggak ada untung rugi, tapi ada masukan gitu loh. Moga-moga logikanya paham, akuntansi logik rasional ya. Kemudian laporan keuangan ekuitas.
sama, cash flow sama, catatan sama. Nah, tambahan informasi komparatif. Ternyata kalau benar-benar dibaca telah di PSAK nomor 1 untuk teman-teman sekalian semua, laporan keuangan ada 6. Nambah ini, selain tambah kata di atas tadi, komprehensif, di bawah ada informasi komparatif. Ini yang belum kita, teman-teman mungkin belum pernah melihat dan mendengar atau memahami sekali. Kenapa komparatif? Berarti ada perbandingan. Mungkin kalau ceritanya singkat, pendek, dan padat, misalnya auditor melakukan sesuatu, laporan sekarang sama kemarin. Ternyata ada kebijakan yang harusnya dilaporkan sekarang dan yang tahun kemarin, namanya compare, ada perbandingan yang kemarin mana, yang sekarang kemana, dilaporkan kembali, bisa gitu. Namanya komparatif, perbandingan. Itu contoh salah satu ya, kenapa ada komparatif, ada lebih dari satu laporan, kemarin sama sekarang lah bahasanya gitu ya. Itu cara berpikirnya ya. Jadi yang B sama yang tambah poin nomor 6 itu perlu sikapin, mungkin banyak baca dan banyak mensikapi dengan standar akuntansi yang global tadi, yang kita nasional juga ada sendiri. Lanjut. Karakter akuntansi, ya kan bicara di prinsip akuntansi kan ada unit entity, unit moneter, going concern, makanya unit entity, entitas ya, ekonomi entitas. Apa sih akuntansi? Akuntansi bicara informasi keuangan. Ngapain? Mengidentifikasi, kemudian measurement, pengukuran, recognition, pengakuan, kemudian recording, pencatatan, dan communication, melaporkan. Komunikasi laporan maksudnya. Ya. Yang dilaporkan apa? GAAP, karena bicara eksternal, makanya financial statement atau financial accounting sama. Karena akuntansi keuangan belajar eksternal. Ya, kalau yang dalam manajemen accounting. GAAP, General Accepted Accounting Principle. Prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tadi disebutkan ada 5 laporan yang selama ini dipakai ya. Umum ya, balance sheet atau tadi apa, financial position, kemudian income statement tambah comprehensive tadi, cash flow, dan statement owner equity atau stakeholder equity, perubahan ekuitas, dan caleg. Caleg tadi not financial statement ya, atau not disclosed sama nggak masalah ya, pengungkapan, penjelasan. Nah, yang di luar JEP kan laporan apa saja dilaporkan dan minta oleh terutama internal, pimpinan, manajemen. Orang luar nggak boleh selama tidak ada MOU. Karena orang luar berhak yang JEP yang umum aja. Ya. Dan itu sifatnya global, nggak boleh rigid juga yang luar. Seperti apa sih tambahan informasi? Banyak sekali ya, ada ETC itu dan lain-lain dan sebagainya. Ada presiden letter, surat direktur, schedule tambahan, prospektur ke depan, kemudian ada asset reporting kepada badan pemerintah tadi kan bagian menangani masalah pasar modal dan sebagainya tadi. Kemudian ada di surat kabar, ya kan harus mencetak. Apalagi yang sudah perusahaan go public, tinggal klik semua anak-anak jago-jago itu kan mau buka laporan keuangan kapan aja bisa, buat analisis dan macam-macam. Sifatnya mau investasi juga terserah, ya kan. Kemudian forecast, perkiraan manajemen. Nah ini environmental report, pelaporan environment ya, bisa lingkungan. Ya, makanya beberapa informasi keuangan kalau bisa namanya pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan itu banyak sekali, isinya antara lain laporan keuangan, ya kan? Reporting financial, maka isinya satu adalah financial statement. Ya. Makanya surat tadi yang di luar financial statement ada additional information, gitu ya. Jadi semua siapapun tadi pegawai maupun IT atau bagian kontrol, bagian riset tadi harus paham ini, karena laporan itu enggak hanya itu dong, tapi banyak sekali yang diminta oleh siapapun, terutama internal. Pimpinan minta apa harus kasih, ya. Kemudian beberapa negara di dunia sudah memberikan entitas untuk melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas sosial, lingkungan hidup. Ya ini ternyata ada laporan lingkungan sosial, laporan lingkungan hidup, ya. Di manajemen akuntansi kalau saat itu ada laporan biaya mutu, ada laporan lingkungan ada tuh. Artinya itulah laporan itu banyak sekali, bukan hanya laporan keuangan, ya. Ada laporan biaya mutu, ada laporan lingkungan, banyak sekali, ya. Jadi belakang ini oleh para pakar-pakar ikatan akuntan di dunia dan Indonesia menyiapkan menyusun integrated report dan pelaporan yang terintegrasi, mengkombinasi antara laporan finance dengan non finance, keuangan sama non keuangan. Ya, IFAK, International Federation
Accounting Council, ya, organisasi internal akuntan. Kalau Indonesia kan IAI, kali ini dunia, ya. Sedang merumuskan standar laporan intas seperti kinerja keuangannya, lingkungannya, sosial, dan tata kelolanya. Ada laporan, banyak sekali laporan. Laporan sosial, laporan lingkungan, laporan tata kelola. Bukan hanya laporan keuangan, ya, tapi banyak sekali bisa disikapi. Ternyata kalau dilihat-lihat ini suatu sampel aja tampilan biar nggak miss. Laporan keuangan itu saling berhubungan, saling berurutan sebetulnya. Bapak itu kadang-kadang bingung kalau teman-teman menyebutkan laporan keuangan pertama balance sheet, pada balance sheet kan kesekian. Sebenarnya yang orang bertanya utama itu pasti income statement sebetulnya. Karena income statement emang orang pengen tahu kita laba atau rugi. Kan gitu ya semua, apalagi pimpinan yang punya perusahaan. Kita laba atau rugi, kita mau naik gaji, kita mau tutup. Tapi benar sebetulnya ya kalau ngelihat alur gambar ini kalau Bapak buat ya. Dan ini dari referensi ya. Ini contoh nggak kalau teman-teman walaupun nggak jelas, tahu dulu ini perusahaan apa. Harus bisa baca ini. Ini perusahaan jenisnya apa, bentuknya apa, harus paham. Ini Bapak buat sampel dulu. Ini perusahaan pertama tadi di depannya disampaikan jenisnya apa? Oh, ini jenisnya pasti service. Kenapa service? Fish earn, bukan sales, gitu loh. Non produksi bukan juga. Fish earn pendapatan saya pendapatan honor. Udah tahu akunnya udah enak gitu. Ya. Yang paling aktif fish earn, dikurangi semua beban pengeluaran, cost. Pendapatan jasa atau service revenue bahasanya boleh ya, service revenue atau fit and pendapatan honor. Nah, kalau di akuntansi belajar pengantar 1 jasa dulu baru dagang baru nanti dapat cost accounting manufacturer, itu runtutannya begitu. Jadi jangan loncat-loncat, nggak boleh. Akuntansi itu kurikulumnya, distribusinya itu saling berurutan, berkaitan, nggak putus-putus sebetulnya ya. Sama, itulah belajar akuntansi. Mulai dari principal, intermediate, advance sama. Oke. Semua total intinya kalau income statement ini bentuk service tadi. Nah, jenisnya. Kemudian punya siapa ini? Oh, ini karena lihat-lihat ternyata di statement under equity hanya satu. Oh, berarti ini proprietorship. Kenapa? Seorang gitu. Kalau lebih dari itu, lihat dulu orangnya siapa. Oh, partnership. Siapa lagi? Oh, nggak ada orangnya. Corporation gitu. Jadi tergantung. Nah, nanti dalam menyesuaikannya, dalam mengaji juga agak beda gitu ya. Nah, hasil total revenue, total pendapatan atau total sales ya dikurangi total expense, total cost, kalau dijabarkan tergantung sih multiple atau single gitu. Intinya total revenue dengan total expense moga-moga laba sih, profit ya. Nah, laba atau profit tadi akan menambah mengurang di statement owner equity gitu loh. Ini logika ya, teman-teman. Artinya oh iya, pertama laporan laba rugi benar kok. Nanti kan itu hasilnya. Kalau neraca dulu dari mana itu ending untuk equity? Nggak, ini Bapak bingung. Kenapa kok orang benar kok neraca padahal nggak begitu gitu. Ada sejarahnya, ada ceritanya sebetulnya. Walaupun di PSK nomor 1 emang neraca sih tadi, tapi runtutannya waktu bekerja kan ada. Kalau pakai komputer nggak usah cerita karena tinggal klik oke apa aja bisa. Mau neraca dulu kayak apa itu kan tinggal ngerti sistem komputer ya. Tapi kalau manual harus berurutan, karena kalau dia belum selesai kita nggak bisa gitu loh. Langkah kedua nggak bisa, langkah ketiga apa lagi? Gitu. Oke, statement owner equity atau perubahan ekuitas. Ya, terutama tadi ada modal awal, sisa modal akhir yang lalu, tambah tadi laba atau rugi tadi di atas, kemudian dikurangi less, withdraw, drawing, prefer, modal akhir. Modal akhir akan menambah mengurang di kelompok equity, ya di balance ada equity ekuitas, bukan modal tapi ekuitas. Oke, balance sheet istilahnya tadi positionnya. Nah, di balance sheet harus ada cerita menjelaskan masalah akun kas, namanya cash flow, harus keluar masuknya kas, ya harus sama. Nah, yang nggak kelihatan sini karena sifatnya banyak kualitatif, namanya not financial keuangan tadi, laporan keuangan ya, financial statement ya, atau disclosure pengungkapan tadi penjelasan. Moga-moga bisa mensikapin ya. Oke, kalau hanya cash flow kan nanti ceritanya di sini masing-masing ini di belakang. Oke, yang pertama balance sheet atau statement of financial position, laporan kalau sebaiknya sih laporan posisi keuangan ya. Nah, ini Bapak cerita sedikit tuh, di situ ada perbedaan antara tampilan PSHK nomor 1 sama IAS 1. Nyambung ya moga-moga ya.
Kalau yang umum selama PSAK 01 kan aset lancar dulu, baru aset tidak lancar atau fixed asset atau long asset atau property plant equipment. Kita kemudian baru sebelah kanan, kalau bahasa ini zaman dulu kan ada aktiva pasiva, tapi kurang bagus ya, mendingan aset liability equity ya, liabilitas ekuitas ya. Jadi sebelah kanan liability kan ada yang short jangka pendek sama yang long panjang. Ekuitas itu bahasanya bukan hak non pengendali sama yang didistribusikan ke pemilik. Itu kalau PSAK nomor 1 selama ini. Ya, ini template yang formal dulu ya, artinya kisi-kisi. Tapi kalau udah IFRS, namanya IAS, International Accounting Standard, nanti laporannya dibalik, mulai yang fixed aset istilahnya di sini ada sebetulnya aset tidak lancar itu fixed aset, aset tetap dulu ya, aset jangka panjang sebetulnya, baru aset lancar. Jadi seperti gedung, tanah, building, bangunan itu di atas, baru nanti aset lancar di bawah kas, piutang dan sebagainya itu. Sama juga sebelah ekuitas ya, sebelah kanan itu nanti kelompok equity dulu, namanya ekuitas pemegang saham, namanya equity ya. Baru liability. Ini kalau menurut laporan IAS, International Accounting Standard, namanya IFRS. Kalau masih PSK yang sebelah atas. Dan ini menerapkan IFRS itu nggak mudah karena bicara dengan IT sama SDM-nya. Sanggup nggak seperti itu? Kalau kita itu ISO, sanggup nggak kita ISO, International Standard Organization gitu. Itu ya ranahnya mana seperti itu. Neraca itu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada saat tertentu. Jadi ada waktunya ya, posisinya dan ada periodenya. Biasanya ended periode ini, tahun ini kan gitu ya berakhir. Menyajikan aset, liability, liabilitas, ekuitas. Tolong bahasanya ya, jangan bukan nyalin Bapak, bukan nyalin, tapi ini yang tepat. Kalau yang lain kan suka harta dengan utang modal sebaiknya itu benar, tapi ada yang tepat gitu. Artinya aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Kalau bahasa istilahnya kan aset, liability plus equity lah sama. Ya. Kemudian bentuk neraca ada dua, kontrol dan staffel. Kontrol itu yang horizontal kanan kiri boleh, aset, liability, equity boleh. Atau yang staffel itu aset, liability, equity ke bawah. Sama aja tampilan doang. Ya. Kemudian perusahaan dapat menggunakan metode klasifikasi lancar dan tidak lancar, tidak lancar atau pendekatan lain. Kalau perbankan mungkin klasifikasinya tidak menggunakan kasih lancar, tidak lancar. Ya. Kemudian standar tidak menjelaskan komponen yang dilaporkan secara detail, namun menjelaskan minimum lain yang harus dilaporkan terpisah jika disebut material. Tapi yang kalau memang penting tolong disajikan, jangan diumpetin gitu bahasanya. Ya. Terus ini yang teman-teman perlu disikapin yang versi PSAK yang sebetulnya ya. Definisi nama kewajiban atau utang itu sebaiknya namanya liabilitas. Liabilitas itu Indonesia. Kalau Inggrisnya liability, liabilities, liabilitas Indonesia, gitu. Jadi nanti buat laporan tolong pakai liabilitas Indonesia itu. Kalau bahasa istilah akuntansi itu liability atau liabilities dan hak minoritas, ya. Kemudian penyajian kepentingan non pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba. Nah, moga-moga Anda ngerti namanya laporan consolidation ya. Dulu di Advent tuh akuntansi lanjutan namanya ada laporan konsolidasi antara namanya parent firm sama subsidiary firm ya, induk sama anak digabung jadi namanya konsolidasi. Kemudian urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut PSAK 01 berbeda dengan S1 tuh. Tadi sampaikan kalau menurut IAS tolong yang non current di atas baru current, kemudian equity baru liability. Tapi kalau PSAK 01 balik yang umum biasa aset lancar baru aset tidak lancar. Sebaiknya aset tidak lancar ya jangan fake aset, long aset atau aset tetap atau property plant equipment, tapi sebaiknya sih yang tepat aset tidak lancar. Ya, ini yang sebetulnya dianjurkan, diharapkan sesuai dengan standar oleh IAI sebetulnya. Ya, aset tidak lancar. Sebaiknya nulisnya melaporkannya. Jangan aset tetap atau long aset atau aset jangka panjang atau tadi property plant equipment tadi, property pabrik dan peralatan. Ya.
Kemudian minimum line item penyajian neraca untuk nilai material disajikan terpisah. Tadi kan ada hal-hal yang penting, tolong jangan dihilangkan, tapi ada kalau memang nggak mau dia ada terpisah sendiri. Namun jika tidak material dijelaskan dalam kelompok, namun tetap ada penjelasan terpisah. Nih, template neraca tadi sampaikan yang umum selama ini kan itu. Sebelah kiri ya kelompok tadi kan. Makanya di balance sheet atau position tadi rumus accounting equation. Makanya waktu pasti belajar akuntansi pasti pelajar namanya accounting equation, persamaan akuntansi wajib karena pengaruh satu akan pengaruh lain tuh plus min kan gitu ya. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Kalau istilahnya kan aset sama dengan liabilitas plus stockholder equity. Indonesia aset liabilitas plus ekuitas sama. Ya, kalau mau pakai bahasa Indonesia aset jangan harta, jangan kekayaan, jangan aktif, tapi sebaiknya yang benar aset. Liabilitas juga sama, liabilitas Indonesia juga kan. Kalau bahasa Inggris kan istilah kita baca istilah akuntansi bukan bahasa Inggris ya, artinya istilah akuntansi itu wajib, akun-akunnya wajib karena kita kerja nanti di perusahaan go public dengan perusahaan asing, kita biasa ke luar negeri, itu harus paham dulu akun-akun istilahnya ya. Liabilitas, ekuitas. Aset itu apa sih? Sebelah kiri aset. Aset itu apa yang kita miliki. Kita punya apa? Sumber daya kita apa? Kekuatan kita apa gitu loh. Aset namanya. Makanya kalau Pak Bambang Teja kan nanti mengisi pajak itu ada dua tuh berapa 17 20 mengenai aset sama PPH tuh. Jadi ada lembar form isian nilai itu diberikan pada karyawannya yang punya NPW pastinya moga-moga ya. Kalau nggak punya nggak apa-apa ya. Terus kemudian liabilitas adalah yang menjadi kewajiban entitas itu perusahaan. Apa yang kelompok yang sebelah, kalau sebelah kiri kan aset itu ada current aset, non current aset atau fixed asset itu. Kemudian kelompok liability itu kaitan dengan current sama long, jangka pendek sama jangka panjang sebagai kewajiban. Kewajiban kita kepada siapa dia? Kewajiban kan nanti banyak ya. Kemudian ekuitas, apa yang diserahkan ke pemilik. Sebetulnya kalau cerita secara logika, suatu bisnis, mungkin dosen-dosen ngajar namanya entrepreneurship, wirausahaan. Usaha pertama itu adalah aset sama dengan ekuitas. Aset sama dengan ekuitas. Ekuitas itu setoran modal. Setoran milik pertama itu bukan utang, tapi kita punya apa? Usaha. Kurangnya baru liability gitu. Itu logika awal mula begitu. Bukan pertama utang, nggak ada itu. Pasti pusing, kasihan yang wirausaha. Usahakan pertama kita punya apa dulu gitu loh. Aset sama dengan equity usaha pertama-tama. Jadi kalau bisa gambar tuh non current aset atau aset tetap dibayar oleh equity kalau ada panahnya begitu. Begitu caranya berpikir. Nah kalau kurang pengen punya kas, pengen punya persediaan ya utang lagi supaya bisa punya kas persediaan. Tapi awal mula kita usaha pasti punya tanah dulu, punya gedung, punya mesin kan begitu. Itulah namanya paid in capital, setoran modal, investasi awal di situ oleh owner. Itu ya, moga-moga cara berpikirnya rasional begitu. Nah, makanya persamaannya adalah aset kita 100. Dari ekuitas tahun pertama karena tadi aset pertama punya tanah, beli tanah dulu, beli gedung dulu biar usaha, kemudian beli mesin, usaha bisa kan dari seorang pemilik ekuitas, nah baru bisa utang lah ke bank, kemana terang, lembaga keuangan. Itu ada dosen ngajar lembaga keuangan dan bank non bank banyak sekali. Mau koperasi kayak yayasan, rumah sakit atau mana aja boleh, jam stek terserah. Yang penting bisa menutupi untuk kewajiban perusahaan yaitu bisa punya sumber daya, punya persediaan, punya kas dan sebagainya. Itulah sumber. Sebelah kiri sumber daya, sebelah kanan sumber dananya. Berasal dari mana itu kita punya aset, dari setoran pemilik dan dari kewajiban utang gitu loh. Artinya utang lembaga keuangan. Itu ceritanya kalau ngelihat position template-nya begitu. Ini rumus dulu ya, soal cerita banyak ya. Aset kiri sumber daya memiliki perusahaan, penggunanya sumber dana. Nah, sebelah kiri kan aset itu ada dua kelompok, aset lancar. Sumber daya atau kekuatan kita atau apa yang kita miliki tadi
yang masa manfaatnya, pencairannya boleh, penggunaannya boleh, yang kurang dari 1 tahun, namanya aset lancar. Kemudian non current aset adalah aset yang kurang lancar, tidak lancar, lebih dari setahun pasti semua susut itu, ya. Semua yang lebih dari 1 tahun pasti susut. Bicara tangible depreciation, intangible amortization, bicara socio-natural depression, ya itu bicara untuk aset. Yang Bapak bingung dari sampai sekarang itu, ini yang disajikan terutama di balance sheet ini, kok nggak ada ya di PSHK, dan teman-teman cerita berdebat panjang ini, kok nggak ada nilai SDM di situ ya. SDM misalnya di perusahaannya itu udah profesor, doktor, lektor kepala, nilainya berapa itu, S1 aja 100 juta, S2 200 juta, S3 300 juta. Nilainya besar daripada gedung. Karena tanda tangan profesor doktor menjadi gedung bisa, menjadi mesin bisa. Itu yang Bapak pikir selain ini kok nggak ada tercantum. Itulah kelemahan neraca kita selama ini. Bapak pusing sebetulnya nih. Ya Allah, itu profesor doktor kita misalnya di perusahaan ada nilainya luar biasa daripada mesin sama gedung, karena tanda tangan beliau langsung datang semua itu. Ini pikiran Bapak seperti itu. SDM-nya luar biasa, kenapa enggak tercantum? Apa masuk di intangible ada legalitas, ada marketable securities, ada hak paten, copyright atau apa itu. Tapi yang benar-benar dia misalnya sudah S1, S2, S3, S4 itu belum terpampang benar yang selama ini yang perlu disikapin di PSHK itu. Karena kelemahannya di situ salah satu yang Bapak amatin. Coba kalau misalnya maaf nih di perusahaan Anda semua S3, S4 apa enggak luar biasa itu. Ya. Dengan profesor, dengan prof, kenapa sih dengan profesional? Karena ilmu profesor. Yuk kerja profesional karena ilmu profesor. Artinya semua itu kerja yang terbaik, bukan asal. Karena ilmunya profesor S4. Makanya harusnya dibelesi aset kita. Aset kita itu yang lebih dari 1 tahun kan salah satu SDM tadi. Ada SDM sumber daya alam, SDM sumber manusia. Itu yang belum tercantum Bapak lihat itu yang di PSA kok belum ada, itu mau ya nantilah ya khusus ya. Tapi itu maksudnya nilai yang luar biasa gitu. Makanya teman-teman bisa mensikapi lah nanti gimana itu laporannya. Kemudian liability dan ekuitas. Sumber dana ada 2, pertama tadi equity, yang kedua liability, kewajiban. Ya. Sumber dana ekuitas adalah sebetulnya di equity itu nanti jangan modal kalau bisa ya, tolong ya, jangan modal tapi EPS sebetulnya, ekuitas pemegang sama atau equity aja boleh. Karena di situ ada paid and capital, ada common stock, preferred stock, ada EGO, ada return earning, ada treasury stock, itu banyak gitu. Bukan hanya bank-bank modal tapi common stock, preferred stock, ada EGO itu. Makanya bilang ditulisnya ekuitas ya, jangan modal sebaiknya. Ya. Makanya aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, rumusnya yang persamaan, accounting equation ya. Kemudian liability jangka pendek. Nah, nanti soal isinya banyak itu ada account payable, not payable, interest payable, ada tax payable, ada earn, banyak itu. Itu kewajiban jangka pendek semua. Termasuk yang utang jangka panjang, long itu kan ada bond, ya, ada obligasi, ada bank, itu nanti yang short term di pendek ada bisa yang jatuh tempo maturity date atau yang lancar bisa. Jadi yang panjang jatuh ke pendek bisa. Ya, itu ceritanya isi daripada sebelah kanan. Ini tampilan-tampilan nanti kalau mensikapin nggak apa-apa ya, bermacam-macam bentuk model tapi tujuannya sama, maknanya sama, dan nggak lucu nggak. Emang tergantung jenis dan bentuk perusahaannya. Makin besar perusahaannya makin banyak akunnya dan makin banyak coannya. Makanya kalau sebelah kiri itu kan hanya simple tuh, cash supplies, cash perlengkapan tanah itu total selesai. Sebelah kanan account payable, utang dagang, owner equity, modalnya cinta, selesai. Ya gitu. Itu kan hanya contoh kalau perusahaan jasa simple. Nah, kalau yang sebelah kanan comparative statement atau income statement atau the balance sheet, neraca perbandingan. Kemudian ada cash, receivable dan sebagainya mengenai kas, piutang, damsian dan macam-macam, tampilannya agak lebih panjang. Kemudian sebelah paling kanan ya juga tampilan neraca. Jadi bisa terserah masing-masing akunnya ya. Seperti tadi belajar komputer akuntansi nggak sama, makanya ada Mayobi, ada GL, ada Platinum, ada Phil, akhirnya tuh
beda-beda tampilan tapi tujuannya sama gitu dan nggak salah gitu loh. Karena memang begitu gitu ya. Oke. Baik, Pak Bambang Santoso. Ya. Masih dilanjut untuk materi, kita mau masuk ke durasi sesi tanya jawab. Kita sampai jam berapa, Bu? Artinya kita break apa lanjut karena belum Kita lanjut sambil berjalannya waktu ya, Pak. Boleh kita waktunya sampai di 15.30. Sekarang udah 15:08. Mohon maaf. Boleh. Kalau mau diselingin tanya jawab boleh, mungkin biar nggak satu sumber nggak apa-apa. Bagus banget. Nanti kalau nggak ada kita lanjut lagi mengenai teknik analisis data, tinggal satu lagi sebetulnya kan. Tadi kan ada 3 bagian tuh. Konsep dasar laporan keuangan, sedikit lagi semua teknik analisis datanya. Gitu. Silakan kalau mau bertanya, mungkin boleh ditampung dulu atau nanti langsung dijelaskan boleh. Silakan. Baik, untuk para peserta masih semangat mendengarkan webinar dari Bapak Bambang Santosa. Ya. Untuk sesi tanya jawab kami kumpulkan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Boleh silakan untuk peserta. Ada yang ingin bertanya? Ada, Bu? Halo? Selamat siang, para peserta. Untuk selanjutnya kita boleh lanjut untuk sesi tanya jawab. Kalau nggak ada mungkin lanjut nanti Bu ya. Kalau nggak ada. Sambil berjalan, Pak Bambang Santosa boleh sambil menjelaskan pemaparannya. Ya, mungkin sambil menunggu beliau-beliau yang sambil memikirkan pertanyaannya yang sangat bagus ya. Mungkin kita cerita dulu Bu ya, menjelaskan ya sambil menunggu sambil mereka mungkin ada chatting boleh baru kita break dikit gitu atau apa gitu ya. Betul. Biar waktunya efisien. Oke, lanjut sambil menunggu tadi ya, dari moderator. Oke lanjut, tadi baru bicara kaitan dengan balance sheet atau laporan posisi keuangan ya atau financial position. Kita masuk ke laporan berikutnya adalah income statement atau laporan laba rugi ya, istilahnya profit and loss juga boleh, menggambarkan hasil usaha yang dicapai perusahaan. Format laporan laba rugi kayak tadi sama, kalau di neraca ada Staffels Control atau kalau yang kanan kiri boleh Staffel boleh, T-account juga boleh. Kalau yang kontrol boleh atas bawah atau vertikal atau report boleh, terserah bahasanya. Ya, akuntansi itu enak fleksibel kok sebetulnya. Ya. Ada kalau income statement ada 2, single step, multiple step. Kalau single pasti ya namanya single ya belum banyak kan gitu ya. Kalau multiple berarti yang ceritanya panjang. Jadi yang simple sama yang berganda atau yang bertahap. Ya. Bentuk laporan single lebih sederhana karena yang total-totalnya akumulasi saja. Tapi kalau bentuk yang multiple itu yang lebih kompleks karena semua dirinci perbagiannya. Misalnya nanti misalnya aja COG itu ceritanya bukan COG tapi cerita dari awal pembelian sampai akhir dan sebagainya. Kalau nanti di operation expense itu biaya marketing sama masih ceritanya panjang gitu. Itu namanya kompleks multiple. Dan kalau pimpinan minta yang rinci karena buat pertimbangan yang sampai ternyata di administrasi expense lah ini kok besar banget ternyata biaya listrik sampai malah nggak dimatiin atau macam-macam ya itu misalnya. Oke, ini contoh formula umum teman-teman pasti sudah mensikapin lah apa itu income statement atau tadi tambahan income statement dan komprehensif ya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak begitu-gitu amat langsung masuk pada yang kebenaran PSAK, tapi kita bisa selama teman-teman baca buat laporan, tapi ke depan mulai-mulai diterapkan standar yang benar, takutnya nanti di audit oleh auditor komplain kepatuhannya kurang. Kan tadi ada komplain, kemudian operation management dan satu lagi bicara financial statement laporan. Nah, template laporan keuangan sales COGS ya.
Artinya penjualan sih kenapa? So penjualannya ceritanya panjang karena ini simple, tadi bicara single, total aja ceritanya panjang deh. Sales ya. COGS, harga pokok penjualan. Nah, total sales, total COGS atau total revenue, total expense atau total cost, gross profit, laba kotor. Kenapa kotor belum bersih? Kenapa belum bersih? Karena belum dikurangi dengan beban operasi, operating expense. Beban operasi ceritanya juga panjang, sebetulnya ada administrasi expense, beban administrasi dan marketing expense, panjang itu. Makanya ini total aja. Tadi laba kotor dikurangi dengan beban operasi, namanya income from operation, laba operasi atau laba usaha atau laba non production boleh, atau komersial boleh. Jadi laba komersial, laba usaha, laba operasi boleh, ya. Jadi laba operasi di luar utama di atas, gitu. Nah, laba operasi ditambah dikurang pendapatan dan beban, itu yang tadi sampaikan ada di depan tadi yang baru komprehensifnya mainnya di sini nih, ya. Setelah laba operasi ada tadi other untuk komprehensif tadi yang di luar utama kegiatan kita, pendapatan dan dari penjualan. Itu pun sales sebetulnya bahasanya kan kenapa kok bukan rincian dan hanya sales. Sebetulnya gini, kalau yang benar kan di atas itu revenue titik 2. Kalau mau cerita banyak tuh ceritanya. Ada sales revenue, rent revenue, interest revenue, employee revenue. Jadi pendapatan kita banyak sekali. Tapi yang utama, kegiatan utama kita bicara sales, penjualan, bukan dari sewa, bukan dari bunga, bukan dari tadi dividen revenue juga ada. Enggak, ya. Makanya yang utama dari total dari penjualan sebagai masukan kita. Walaupun penjualan nanti kredit ya, account receivable-nya. Kenapa kredit? Kan kita punya mitra. Baik, mohon maaf Pak Bambang Santosa, saya sedikit tambahan. Untuk para peserta boleh dimohon untuk menyalakan kameranya bahwa tetap masih menyimak dan semangat dalam mengikuti acara webinar. Sambil berjalan pemaparan materi dari Pak Bambang Santosa, boleh untuk menyalakan kameranya karena kita akan mau mengambil dokumentasi. Sambil berjalan juga untuk sesi tanya jawab, berdiskusi, berargumen sesuai dengan chat dengan dari Pak Solihin selaku Kaprodi S2 Akuntansi. Mungkin kasih waktu dulu dokumentasi, Bu, suruh nyala semua, Bu. Biar iya, saya sekarang kali ya. Iya, biar tetap semangat, Pak. Enggak, buat kita juga dokumentasi coba disarankan semua. Para peserta dimohon untuk menyalakan kamera Zoom. Silakan di itu. Baik, ini ada yang sudah hidup dengan Mbak Syakila, Mbak Hermika, selamat siang. Yang sudah menyalakan. Mas Rizky Harahap, Mbak Faradila, terima kasih. Ya. Ayo mahasiswa, mana ini peserta mahasiswa? Diskusi. Saya berargumen. Ayo mahasiswa, silakan bertanya, diskusi. Kayaknya anak bapak semua itu. Ayo. Udah dokumentasinya atau apa? Sambil berjalan Pak, boleh Pak sambil berjalan saya lanjut untuk materinya. Udah di dokumentasi, udah foto. Udah? Apa nunggu? Lanjut? Oke, sambil nanti menunggu moderator ada selingan atau apa, silakan. Jadi tadi semua udah sampai laba operasi, ditambah dikurang dengan other revenue expense. Kemudian ada namanya income before tax atau misalnya
laba sebelum pajak, ya, ada EAT, laba setelah pajak, dan ada EBIT di sini posisinya earning before income tax, ya, artinya laba sebelum bunga dan pajak, sampai ke net income atau net profit. Sebetulnya kalau rumus sampai EPS, earning per share, laba per saham kalau mau. Tapi ini format template yang simpel dulu biar paham. Kalau mau disimpulkan TR sama dengan TC, laba atau rugi. Jadi kalau ditanya pimpinan nanti kan berapa laba kita, rugi, total semua pendapatan kurangi dengan beban atau biaya, selesai sebetulnya. Tapi kalau suruh cerita, laporannya ada bicara single step, multiple step, ya kan gitu ya. Laba rugi, apa sih laba? Maka persamanya sama kayak tadi. Kalau di neraca kan aset sama dengan liability plus equity ya. Kalau di income statement itu profit atau loss sama dengan revenue kurangi expense. Ya. Laba atau rugi apa sih? Apa yang dihasilkan entitas namanya laba. Karena mendapatkan selisih dari total pendapatan dikurangi beban. Apa sih pendapatan? Apa yang didapat entitas? Ya, pendapatan di sini terutama sales ya. Kemudian beban itu apa sih yang dibayarkan entitas? Itu cara berpikirnya kayak di neraca atau di posisi kuant tadi sama. Nah, tadi ada Bapak singgung-singgung di dalamnya kalau bisa ada tercantum ini namanya laba rugi komprehensif ya. Pos-pos pendapatan beban bernilai material ya, mengungkapkan sifat jumlah secara terpisah, penyebab pengungkapan terpisah. Maka Anda kan pernah dengar namanya dulu bicara revaluasi aset di pajak di akuntansi ada. Itu ada nilai. Ya. Mohon maaf Pak Bambang karena durasinya kita 10 menit lagi boleh untuk terakhir. Oke. Karena memang di 15.30 untuk durasi sesi tanya jawab boleh dilanjut. Untuk para peserta mohon dihidupkan kamera Zoom-nya. Oke. Sambil berjalannya waktu. Ya, sambil berjalan nih Bapak. 10 menit lagi. Oke, ini Bapak ketemu di teknik ya. Ini Bapak lihat tampil aja tadi laporan rugi seperti ini. Oke. Nah, itu ada pos-pos luar biasa. Kemudian ini contoh laporan laba rugi banyak kayak tadi juga di neraca Bapak kasih semua gitu. Kemudian masuk ke laporan ekuitas kayak gini. Bapak kasih contoh juga. Ini contohnya banyak. Proprietorship, partnership, corporation semua mencipta banyak, tapi waktunya sangat pendek ya. Kalau kurang jelas, main Bapak silakan nanya Bapak. Ini laporan yang pertama. Boleh, silakan para peserta ada equity, pertanyaan. ini partnership, ini Diskusi. corporation beda-beda loh. Ya, Bapak jelaskan waktunya nggak ada, tapi nggak apa-apa. Kemudian cash flow Bapak mau cerita juga sebetulnya ya. Nah, ini laporannya Bapak mau cerita satu persatu, bicara operation, investment, financing itu ceritanya dari mana sumbernya, penggunaan itu apa, mau cerita nih sebetulnya. Tapi waktu mepet, ya Bapak udah kasih caranya menjelaskan. Oke. Kemudian dalam metode cash flow ada langsung, tidak langsung, ada ceritanya juga sebetulnya. Ya. Kemudian note financial statement, catatan. Penting itu catatan laporan keuangan, terutama untuk perusahaan yang go public. Makanya kalau perusahaan Anda INC, Incorporation atau TBK atau Go Public harus menyajikan caleg, catatan laporan keuangan. Isinya apa sih caleg? Nih kayak gini. Nah, isinya nanti caleg ya ada di laporan keuangan, ada not catatan itu kan. Itu ada umum, ada ikhtisar kebijakan, ada bagian posisi keuangan, laba rugi, lainnya dan sebagainya itu ada penjelasan. Makanya nanti nyetak annual report tadi laporan tahunan itu tebel. Struktur dulu, ada laporan keuangannya dulu, baru penjelasannya setengah. Dicetak rapi banget, bukan hanya laminatin, tapi cetak kayak buku. Per tahun itu wajib sebaiknya. Ya, nanti termasuk buat anak-anak riset meliti dikasih itu, nggak masalah. Gitu. Jadi jangan susah. Nah, teknik analisis data ini yang terakhir sebetulnya. Ini yang penting tadi, tapi kan waktunya. Oke. Proses mempelajari kecenderungan posisi keuangan untuk menentukan pertimbangan usaha di masa mendatang. Analisa ya, keuangan ini merupakan informasi membantu pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Ya, oke, mengenai laporan keuangan. Apa cepetin ya? Apa sih metodenya? Ada tren, ada perbandingan, Bapak cepet ya. Presentasi komponen, kemudian vertikal, horizontal ada semua. Ya,
10 menit biar selesai. Sambil berjalan ada yang mungkin mau Nah, bertanya jawab. ini biar piramid di- kerangka diskusi. analisa. Nah, kayak teman-teman juga buat skripsi itu ada kerangka penelitian buat gambar, jangan cerita. Feasibility apa itu? Kelayakan, ada liquidity, kemampuan kecepatan perusahaan, repayment capacity, kemampuan membayar kembali, cash flow arus kas. Kemudian penilaian risiko, risk visibility, solvency, bayar utang, jangka panjang pendek, leverage, capital struktur. Kemudian profitability, laba, net income, kemudian efisiensi keuangan, pertumbuhan dan sebagainya. Ceritanya ini ya, nanti kita mau bahas satu persatu sebetulnya. Alat analisa laba itu ada horizontal, vertical ratio. Ya. Karakter tuh liquidity, profitability, solvency, activity. Ya. Intra-company, industri, intercompany. Mas ini gambar di atas sama-sama itu nyambung. Kalau intra-company itu kita menganalisa perusahaan tapi satu perusahaan tapi beberapa periode. Makanya ada tahun 1920 2 tahun atau 18 19 20 atau mundur lagi. Namanya intra-company. Intra-company itu perusahaan satu dengan yang lain tapi yang sejenis. Jangan terlalu varian banget ya. Kalau setia sama setia, jangan setia sama universitas jangan. Atau bank sama Kalbe juga jangan, bank sama bank gitu. Kalau efek industri rata-rata industri, ya. Nah tekniknya Bapak banyak sebetulnya ke depan nih. Teknik komparatif itu ada horizontal, vertical, common size. Rasionya terutama yang umum nih, liquidity, kesehatan, profitability atau rentability itu laba, solvability, leverage atau tingkat utang, aktivitas aset. Dan rasio lain-lain banyak sekali, tapi kita yang umum ini dulu gitu loh, ya. Oke, dapat ansih laporan keuangan. Tekniknya apa sih? Ya, prosedurnya pertama tentukan tahun dasar dulu. Ya, tahun dasar itu artinya perbandingan sama kemarin mas sekarang. Berarti yang kemarin tahun dasarnya atau periode dasar. Kemudian menghitung kenaikan penurunan tiap pos dalam jumlah uang. Jadi kita ngitung dulu selisihnya, ya, antara yang kemarin mas sekarang, baru nanti dihitung menjadi presentase gitu loh. Ya, kemudian nanti evaluasi apa perubahan tadi diinterpretasikan, dianalisis kayak apa sih berubah, kenapa, kok naiknya tinggi, kenapa, kok ini nggak naik, kenapa itu. Ya, yang pertama horizontal analisis. Kalau horizontal itu kanan kiri ya. Presentasi peningkatan, increase, penurunan, decrease berhubungan dengan pos-pos dalam laporan keuangan komparatif. Komparatif itu laporan perbandingan ya, tahun sekarang atau tahun kemarin. Komparatif juga perbandingan bisa perusahaan kita, perusahaan lain boleh. Compare itu compare, perbandingan. Jumlah setiap pos pada tahun terakhir dibandingkan dengan pos terakhir pada satu atau lebih laporan sebelumnya. Ya, ini contoh harus bisa baca ini nih. Ini balance sheet komparatif neraca perbandingan. Paham dulu ini, langsung belum bahas pun paham dulu. Oh ada current asset itu ada 2 tahun tuh 20 19. Jumlah jumlah itu jumlah selisihnya aja. Kalau presentase berapa naiknya gitu. Jadi selisih dulu baru presentase. Increase atau decrease, naik atau turun. Karena aset total ya di sini. Soal nanti ada akun ada itu akun receivable, ada cash, ada receivable itu nanti ya. Kemudian long term investment sebelum tadi fixed asset kan ada investasi ya. Ternyata investasinya tinggi nih. Kok 46%? Oh berarti kita bicara stock and bond, saham dan laba kita banyak mengeluarkan mendapatkan daripada surat berharga gitu. Property plant equipment ya. Nah, ini enggak seberapa. Kemudian tangible asset tidak berwujud, mungkin paten, copyright, goodwill macam-macam itu ya, enggak ada perubahan. Total aset itu ada dua, total current asset sama fixed asset atau non current asset gitu ya. Kemudian liability, ini kebetulan ada dua, karena liability long term, kewajiban lancar sama jangka panjang. Yang besar ini apa? Long term liability. Oh, berarti long term liability jangka panjang, kewajiban utang kita. Berarti bond, obligasi, mungkin dengan juga bank. Nah, bisa itu. Oh, diamati. Jadi jangan hanya besar, tapi lihat kenapa tadi kas misalnya ada kenaikan, oh mungkin ada pinjaman dari bank, dapat uang, bisa juga kan gitu. Kemudian kelompok equity, kan ada preferred, saham prioritas khusus atau utama. Nggak ada perubahan tahun kemarin sama sekarang. Common stock saham biasa, ya kan. Kemudian ada trending laba ditahan, ada perubahan 30. Kok laba ditahan besar sekali? Oh, berarti laba tahun yang lalu menjadi sekarang ada banyak laba bersih.
Baik, Udah baik total. Pak Bambang Santosa sudah berjalan, waktu 2 menit lagi. Ya. Saya dimohon untuk para peserta sebelum mengakhiri acara, kami ingin mendokumentasikan kegiatan. Sekali lagi, dimohon untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Saya akan menghitung dalam waktu hitungan ketiga, admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Di aba-aba, Bu. Ya, belum semua menyalakan kamera ya. Baik. Ada 210. Oke. Boleh, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih pemaparan dan diskusi yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak kepada Bapak Bambang Santoso, karena waktu kami terbatas, sudah memasuki penutupan. Terima kasih sekali lagi untuk para peserta yang sudah mengikuti dan menyimak acara webinar hari ini dari awal hingga akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf kurang lebihnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu.